Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 skenario manufaktur yang beranggotakan saya Farizal Mulyana, kedua Faikotul Mas Ruroh, dan yang ketiga Erdianto. Pada kesempatan kali ini kita diberi skenario pada teman satu, yaitu yang pertama saya sebagai IT. Oke, untuk langkah awal kita sebagai IT kita perlu meng-create user. Oke. Pada langkah awal kita perlu meng-create user. Pertama kita masuk dulu pada eh, skenario sitek tugas ya. Oke. Nah, di sini pertama kita perlu meng-create user di setting. Oke, dan manage user. Kita create pertama untuk si Adianto sebagai admin. Adianto. Pada case ini si Adianto sebagai user pada manufaktur. Jadi yang lainnya kita kosongkan. Oke, kita save. Lalu kita buat untuk yang kedua untuk Faik sebagai supervisor. Pada kasus ini kita buat Faik sebagai administrator karena sebagai supervisor. Yang lain kita kosongkan. Dan save. Lalu kita buat di sini, sorry, change passwordnya. Edianto, kita buat passwordnya Edianto. Faik kita buat Faik betul. Save. Lalu tahap berikutnya kita diminta untuk membuat bill of material. Pada sini kita diminta untuk membuat bill of material. Oke. Untuk bill of material kita perlu di manufacturing. Masuk ke dalam manufacturing. Lalu kita buat bill of material di product. Dan kita create. Di sini pada case ini kita diminta untuk produknya FG 966. Oke.
Di sini preferensiesnya produk variannya nggak perlu diisi, boleh diisi atau enggak. Tapi manufaktur. Lalu kita buat komponennya. Diminta UIP label 8522 satu unit. Oke, lalu kita buat RM233 satu unit. Lalu RM899 899 4 unit. Lalu RM25630 4 unit. Lalu sudah seperti ini, kita save ya. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Faik dan juga Hadianto. Oke, setelah kita membuat bill of material pada manufacturing, kita diminta untuk membuat create production, operation. Create operation, kita pertama masuk pada configuration di operation dan pilih di configuration dan pilih operation, maka keluar ini. Dan kita create di operation sesuai yang diminta, cutting, word center cutting. Lalu expected durationnya 1 ya 60. Lalu manual assembly. Lalu kita save ya. Lalu kita create lagi kembali untuk yang kedua, manual assembly.
Work centernya drill station. Waktu kita buat dua. Kita kembali yang terakhir untuk finish it. Work centernya varnish dalam waktu 3 menit. Oke, sekian. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baikoto dan Randianto. Oke, selanjutnya untuk admin production di mana diperankan oleh saya. Di sini admin production itu memulai job yang pertama edit asset order yaitu create production preparation. Selanjutnya membuat create manufacturing order dan work order. Mungkin yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu login sesuai dengan yang sudah diberikan oleh IT tadi, database yang sudah sesuai yang diberikan oleh IT dengan password dan email yang sudah diberikan oleh share IT tadi. Nah, di sini untuk langkah pertama untuk admin producer yaitu ke bagian manufacturing di modul manufaktur, setelah itu ke bagian manufacturing order. Manufacturing order kita ke bagian create manufacturing order dan selanjutnya ke bagian skenario untuk dan bakal kita masukkan ke dalam database-nya itu SG, table, dengan table, board, dan scroll. Oke, dengan jumlah 1144 144. Terus bagian sebelum kita save atau konfirmasi, kita ke bagian record terlebih dahulu. Setelah itu ke bagian kita masukkan secara manual di sini untuk operasinya yaitu ada cutting. Yang kedua ada manual assembly. Selanjutnya finish. Terus ke bagian finish. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Kembali ke bagian langkah selanjutnya yaitu kita perlu disini kan belum terconvert ya. Nah, kita convert terlebih dahulu. Draft ini convert. Setelah itu di sini ada keterangan bahwa not available dan not available, terus yang sini kosong. Ini ada bacaan ready dan ini writing after WO. Ini for WO. Oke, untuk selanjutnya yaitu
Oke, setelah tampilan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu di sini kita tinggal untuk folder ini ya. Dan di sini untuk durasinya ada 60 menit, berarti 1 jam ya. Mungkin kita sepakati berarti jadi 1 menit saja. Oke, setelah itu kita langkah selanjutnya yaitu kita tinggal start aja dan start, dan itu pun nantinya bakal terproses selama 1 menit. Down. Setelah kita down atau kita udah selesai, nanti untuk yang produk yang kedua nantinya bakal bisa di start. Kita down langsung aja. Nah, di sini nomor 3 udah bisa di edit. Nah, selanjutnya tinggal kita tunggu approve aja dari si bagian supervisor ya. Saya Faiqatul Masruroh selaku Supervisor Manufaktur akan bertugas melakukan approve manufacturing order dan analisa report manufacturing order. Jadi pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang supervisor manufaktur yaitu masuk ke link berikut ini. Kemudian kita pilih database yang akan kita gunakan. Di sini untuk database yang akan kita gunakan yaitu SIMB, skenario sitek tugas. Kemudian kita lakukan input email dan password dari user supervisor. Kemudian kita pilih login. Baik, di sini kita sudah berhasil melakukan login dengan user supervisor manufaktur. Dan untuk melakukan approve manufacturing order, kita pilih dashboard terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke modul manufacturing. Kemudian kita pilih dokumen yang memiliki state to close. Baik, di sini untuk melakukan approve manufacturing order yang harus kita lakukan yaitu pilih mark as done. Oke, dan proses dari approve manufacturing order telah selesai dilakukan. Berikutnya untuk melakukan analisa report manufacturing order atau view report manufacturing order, kita tetap berada di modul manufacturing, kemudian kita pilih reporting, dan kita pilih manufacturing order.
Kemudian kita pilih pivot table. Kemudian pada baris kita pilih produk, dan untuk pada bagian kolom kita pilih create on day. Kemudian kita pilih expand all. Berikutnya kita pilih download. Setelah kita pilih download, kemudian kita buka file yang telah kita download di sini. Dan berikut ini merupakan file yang telah terdownload. Berikutnya saya akan melakukan analisa terhadap file yang telah terdownload. Jadi berdasarkan data pivot table yang telah di-download ini, diperoleh data sebagai berikut. Jika dibandingkan dengan data awal dari BOM dan Work Center yang di-input sebelumnya, harusnya proses manufaktur atau proses produksi dapat dilakukan lebih maksimal lagi. Sebab di sini produk yang dihasilkan bisa dikatakan jauh dari kata maksimal ya, atau jauh dari jumlah kapasitas yang dapat ditampung oleh masing-masing work center, sehingga di sini akan terjadi pemborosan kos atau biaya dalam proses produksi atau proses manufaktur. Jadi sekian proses simulasi dari modul manufaktur dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.